Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyah ummatan wasatan nakuna syuhada'a bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kendal, yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Madiun, yang kami hormati para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Surabaya, yang kami hormati Bapak Camat Madiun, Bapak Kapolsek, Bapak Nandani, Ketua RA, dan juga jemaah Muhammadiyah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sini untuk sama-sama berjihad fi sabilillah melalui organisasi yang kita cintai, organisasi Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Muhammadiyah yang saya hormati, sesungguhnya kalau di Kendal saya tidak asing, karena saya juga di Trenten. Trenten itu ya perbatasan dengan Kendal. Muhammadiyahnya 10 kakak, nggak banyak. Satu cabang hanya ada 3 ranting. Yang satu ranting 200 kakak, yang satu ranting 180 kakak. Rantingnya yang tempat saya tinggal 10 kakak. Tapi tetap kalau ditanya di ranting-ranting ada pengajian duduk? Ada. Ya kadang berapa? Kadang 2, kadang 1. Iya. Kalau lagi datang dari desa tetangga 20, 10, lumayan. Tapi rutin, karena kalau Anda baca ART Muhammadiyah, salah satu syarat pendirian ranting itu apa? Ada pengajian mingguan. Yang ada berapa? Terserah aku yang ambil 2, 3, 1, mau saya, sing penting ono kajian ranting. Nek Muhammadiyah orang-orang kajian ranting dipertanyakan ke Muhammadiyahnya. Punya gedung banyak, sekolah banyak, rumah sakit banyak, ranting ono kajiannya jogiye. Roh Muhammadiyah itu di kajian ranting. Kajian ranting itu nggak harus
ngaji suapot-apot temane orang mesti boleh taksir orang yang bisa satu orang mendengarkan yang lain nyimak. Karena mohon maaf banyak jamaah kita yang ngaji Qurannya juga belum sesuai standar. Dari imam alhamdulillahirabbil alamin sampai apik ngalamin lho. Iya. Jadi jangan sampai jadi imam anggota aktivis Muhammadiyah. Silakan ente jadi imam, ya imam duhur, mantap imam duhur, orang suaranya. Giliran imam bisa, mau jenengan mohon, jenengan mohon, akan repot. Makanya sadanya ngaji minimal taksir. Jadi gerak yang namanya Muhammadiyah kan gerakan dakwah Muhammadiyah, pergerakan. Gerak itu kalau diem namanya bukan gerak, pendiman, bukan pergerakan. Harus kita ada di situ, di kajian, pengajian. Setelah orang penting, sing penting ngaji. Yang tadi kita mencontoh dulu pendiri kita siapa pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu itu beliau lahir tahun 1868. Saat itu dunia Islam sedang di bawah penjajahan imperialisme Barat. Kabeh orang Indonesia dijajah sama Rondo, Malaysia sama Inggris, Mesir sama Inggris. Karena kebetulan saya lama di Mesir, 60 tahun di Mesir. Ya, saya di Indonesia baru setahun. 5 Juli 2020 berapa? 21 atau 22. Nah, baru setahun ya. Mendirikan pondok pesantren di Teratat yang jumlah Muhammadiyah ini 10 kakak. Ngaji kitab kuning, malah Muhammadiyah itu gak ada pesantren ngaji kitab kuning. Kok urusan. Iya. Jadi dulu yang siapa kayak itu, ketika beliau muda, umuran masih kira 10 tahun, 11 tahun, ngaji kepada Syekh Khalil Bangkalan, keliling, ngaji ke Syekh Saleh Darat di Semarang, ngaji kemana-mana. Umur 15 tahun sudah sampai Mekah sana, belajar Mekah. 2 tahun di Mekah, tahun 1870 sekian, 80 sekian, 83 sampai 87 di Mekah. Kemudian berangkat lagi ke Mekah tahun 1902-03 sampai 05, 2 tahun di Mekah. Setelah itu belajar sama siapa di Mekah? Sama ulama-ulama besar Nusantara. Kiai Nawawi Al-Bantani dari Banten. Tapi keilmuannya diakui oleh dunia Islam di masanya. Belajar ke siapa? Kepada Abu Bakar Sakho, salah seorang ulama Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga waktu itu sangat terkenal di masanya. Bahkan di waktu beliau itu di Mekah yang kedua, beliau menerima pemikiran-pemikiran Islam yang sangat modern dari Rasid Ridho. Rasid Ridho itu muridnya Muhammad Abdul berguru kepada Jamaluddin Al-Afghani. Dulu dunia Islam itu dijajah, maka Rasid Ridho bersama gurunya Muhammad Abdul melihat kok umat Islam kok bodoh-bodoh ini, kenapa ya kok bisa dijajah ini piye sebabnya. Akhirnya mikir, gurunya dulu Jamaluddin itu mengatakan begini, nek umat Islam harus maju, politik harus direbut. Pokoknya kuasai politik gampang, ternyata angel kuasai politik. Orang gampang. Akhirnya Jamaluddin sampai dibuang ke Perancis, sampai ke Turki, sampai kemana-mana keliling. Akhirnya Muhammad itu mikir, nek politiknya angel. Kalau ingin maju umat Islam ini harus dari bawah, dari kita innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang harus berubah, umat Islam yang berubah, mindset pemikiran kita yang harus dirubah. Kalau kita itu pemikirannya mundur, ya selamanya akan mundur. Kalau kita pemikiran maju, ya kita akan maju. Karena manusia itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
Maka Muhammad Nabi itu kemudian mulai bergerak di bidang pendidikan, membangun sekolahan, membangun organisasi masyarakat, macam-macam. Dilanjutkan oleh muridnya Rasulullah itu, membangun sekolahan, pendidikan dan sebagainya. Ini pula yang menginspirasi Muhammad Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian berpikir, iya ya, Mesir dijajah, Aljazair dijajah, Maroko dijajah, Indonesia, Malaysia di mosok dunia Islam akhirnya umum sekian negara dijajah. Eropa yang kecil, Eropa itu kecil loh, karo Sumatera, gede Sumatera loh. Sak Eropa ini Belanda itu paling sak Jakarta loh. Tapi kok bisa bahasa Indonesia gede Eropa? Kenapa ya? Maka mulai berpikir benar, karena rakyat Indonesia ini bodoh-bodoh, maka harus mulai dari sarana pendidikan. Maka ketika beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan kedua kali di Mekah, kemudian mendengar Rasyid Ridho ke Mekah, berusaha untuk langsung menemui, belajar langsung dengan Rasyid Ridho. Kalau istilah zaman sekarang talaki, ngaji langsung, biar punya sanad ilmu langsung kepada Rasyid Ridho. Maka ketika mulai kita main, mulai muncul ide-ide pergerakan, maka beliau juga open mind, terbuka pemikirannya, belajar sana kemari, terbuka. Ada organisasi namanya Budi Utomo, ikut Budi Utomo, karena di Budi Utomo belajar berorganisasi. Sebelumnya Kiai Haji Ahmad Dahlan belum tahu organisasi, nggak pernah belajar organisasi, tahu organisasi dari Budi Utomo. Karena Budi Utomo ini kumpulan para priayi, kumpulan orang-orang pintar, tapi pemikirannya hasil didikan Belanda. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kemudian nggak mau belajar, nggak mau masuk Budi Utomo. Itu orang-orang priayi, model-model Belanda, model-model Barat, nggak boleh. Mantasab badikomi fawamidu. Kalau ikutan mereka, ikutan rakyatnya kayak Belanda, berarti bagian dari penjajah. Enggak. Selama itu bermanfaat diambil. Sehingga ketika di Budi Utomo ngajar agama di sana, diusulkan oleh beberapa orang di Budi Utomo, kiai, baiknya Anda kiai buat organisasi sendiri, organisasi sendiri yang bisa mewadahi ide-ide kiai. Akhirnya ide itu, pemikiran itu, pendapat orang lain itu difikirkan dan diterima oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka tahun 1112 berdiri Muhammadiyah. Modelnya beda, menggabungkan pemikiran-pemikiran Barat, pakai celana, baju najis, pakai meja, pakai kursi. Padahal dulu di zamannya itu orang kalau belajar kok pakai meja, pakai kursi ke Barat, londo, penjajah, kafe. Karena kita nggak boleh ikut-ikutan kafe, ikut-ikutan penjajah nggak boleh. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan enggak, kita ngambil baiknya, selama itu baik kita ikuti. Apakah ada tuntunannya? Ada. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, beliau itu ketika hendak berkirim surat di mana-mana menggunakan bahasa Arab. Ketika berkirim surat ke orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Arab. Ketika orang Yahudi berkirim surat ke Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Ibrani. Sementara sahabat Nabi nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Akhirnya nyewa penerjemah dari orang Yahudi. Wah, Rasul berpikir ini bahaya ini. Kalau kita bertumpu kepada orang Yahudi untuk menerjemahkan surat-surat yang berbahasa Ibrani, berbahaya. Kalau di situ ada kata-kata rahasia, ada rahasia negara, bocor, bahaya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Maka beliau belajar bahasa Ibrani selama 11 hari bisa. Apa yang bisa kita ambil? Belajar bahasa asing. Yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kan bahasa asli dari Arab itu bahasa Arab, butuh bahasa Ibrani. Tetapi karena itu penting, butuh, maka diperintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Kalau zaman sekarang kita juga open juga sama apapun yang dari barat terkait organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajar. Kalau zaman sekarang belajar bahasa Inggris,
silahkan, sangat bagus. Bahasa Prancis sangat bagus, bahasa Itali sangat bagus. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya sholat duha, poso Senin Kemis, poso pertengahan bulan, itu bagian dari sunnah juga. Belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Rasul memerintahkan sahabatnya untuk belajar bahasa asing. Terbuka di jalan. Di Mesir, yang nama Syekh Rasyid Ridho, yang namanya Muhammad Abduh, mereka punya pemikiran yang brilian, yang luar biasa, pemikiran pencerahan, sampai membuat majalah Urwatul Wuthqa, sampai membuat nulis tafsir Al-Manar yang tersebar di seluruh dunia. Tapi apakah efeknya berhasil di Mesir? Kurang. Berhasilnya di mana? Di sini, di Indonesia. Muhammadiyah. Jadi ketika kita melihat Muhammadiyah, ini sesungguhnya kita mempraktekkan ide-ide gagasannya Muhammad Abduh Rasyid Ridho yang kemudian diadopsi oleh muridnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlembagakan luar biasa, maju. Di Mesirnya sendiri tidak seperti ini. Hanya kemudian di Al-Azhar, karena Syekh Muhammad Abduh ini orang Al-Azhar, dan saya juga alumni Al-Azhar, alhamdulillah. Itu diabadikan dengan aula besar, aula Syekh Muhammad Abduh, karena pemikiran-pemikirannya yang sangat mencerahkan. Tapi kalau kita lihat di dalam alam realita di masyarakat, dia peninggalan Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dia hanya kelihatan. Kelihatannya di mana? Di Indonesia. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya menyerap pemikiran, tetapi menjadikan pemikiran-pemikiran yang ada itu untuk kemudian dilembagakan, dibentuk sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Muhammadiyah, pengikutnya Kanjeng Nabi, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak awal berdirinya Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang pencerahan, mencerahkan semesta. Pas, karena Muhammadiyah sekarang tidak hanya ada di Pagaruyung. Muhammadiyah orang Mesir, Muhammadiyah ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Australia, ada di Malaysia, di mana-mana Muhammadiyah sekarang. Maka mencerahkan semesta. Sudah ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia, sudah ada sekolah Muhammad di Australia, ada TK, ada tapak suci yang mulai orang Mesir asli di Mesir bisa 6.000 orang. Kalau perempuannya pakai cadar, nggak pakai celana, tapak suci tapi masih pakai rok panjang. Wah, ya, tapak suci Mesir banyak, kisah 6.000-an. Di Spanyol baru beli gereja di Tugu, pinter banget ya. Buat apa? Buat Islamic Center rencananya, masjid sekaligus sarana pendidikan Islam. Itu Muhammadiyah gerak. Jadi bukan hanya di sini, tetapi sudah keluar. Tapi ya itu, memang kita itu harus bergerak. Muhammadiyah di mana-mana itu sedikit, ya betul. Iya. Muhammadiyah itu ini namanya kalau se-PCM Pagaruyung semua kumpul. Kira-kira kalau disediakan kursi 15.000 kursi, oke sing bolong ora? Iya. Padahal 9 ranting loh. Wis NA-nya tunggal, Aisyah-nya tunggal, IPN-nya tunggal, pemudanya tunggal 15.000. Oke kosong. Saya pernah di tempat saya itu PCM 2.000 kursi, oke kosong. Giliran organisasi tetangga hanya perempuan tok 2.000 kursi kurang. Iya benar. Iya. Tapi coba tanya sekolah Muhammadiyah, oh sangat tanya. Rumah sakitnya, universitasnya banyak. Muhammadiyah ya kaya. Di mana ngomongin Muhammadiyah? Tuh bisa aku jamaah semua. Ada 10.000, 100.000, kan? Nah itu Muhammadiyah kenapa? Muhammadiyah itu punya satu sifat yang luar biasa. Endengan.
Arep bangun masjid ora duwe duit, pokoknya patungan ceplok, mesti dadi. Kapan mbuh mesti dadi. Ora tahu Muhammad itu bangun gedung ora dadi kok ono sejarah ini. Mesti dadi. Mbuh nanti setelah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun mesti dadi. Iya. Orang-orang sing manut itu hebatnya Muhammadiyah. Hebatnya kadang nggak ada bantuan dari luar, dari saku jamaah. Ya 10.000, ya 100.000, ya 1 juta terkumpul. Jadilah universitas yang sangat megah, jadi rumah sakit yang sangat megah. Saya pernah ngisi di sini rumah sakit Muhammadiyah, megahnya kan RSI ya, megah, lantai atasnya aulanya mewah, bagus luar biasa itu. Konon dulu bukan milik Muhammadiyah, diambil kita langsung naik meroket, luar biasa kan. Sekarang PKU yang di Paraan Muhammadiyah, yang di Paraan yang di Temanggung lagi bangun juga gedung 8 lantai. Saya pernah ngomong 2 kali di situ ngomong itu setingkat cabang, TK, SD, SMP, SMA, apa pesantren, apa perguruan tinggi. Di rumah sakit, ada sekelas PCM saya sampaikan. Ini kalau di tempat lain sekelas PDM, sekelas wilayah kalian borong semua sekelas PCM. Hebat. Kalau dibandingkan dengan jamaah lain banyak siapa? Jamaahnya banyak mereka, tapi amal usahanya jangan tanya. Muhammadiyah suge-suge. Dari mana? Tantau jamaah. Nah, yang kita keluarkan itu amal saleh. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata amalu ila min thalathin, shadaqah jariyah ilmin tatabi'u awalatin shalihah ula." Ini Muhammadiyah di sini. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, semua amalnya anak Adam itu terputus. Saudaranya ketika ada yang berangkat ke kuburan hanya ngantar sampai kuburan, meskipun sangat mencintai, gak mau masuk ke liang lahat. Suami sama istri buahnya cintanya minta ampun, cinta mati katanya. Nespat ya wis sampai liang lahat nangis 2 hari 3 hari 40 dino setahun rapi meneh. Ya kan? Iya, ini jadi putus semua kita itu. Maka kita punya 3 amal yang gak akan putus. Apa itu? Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Ya wakaf kita ke rumah sakit Muhammadiyah, wakaf kita ke sekolah Muhammadiyah, wakaf kita ketika Muhammadiyah. Wah, tapi wakaf sesuai 2.000. Jangan sepelekan uang 2.000 perak. Kalau buat beli bakso nggak dapat. Tapi ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2.000 perak ini menjadi istana megah di surga, kita akan kaget. Ketika menghadap Allah, wahai si fulan, ini rumahmu, megah temen ya. Iya, ini rumah kamu. Kok megah? Saya perasa dulu nggak pernah bangun rumah itu. Ya dulu kamu bangun rumah ini dengan uang 2.000 perak. Loh, 2.000 perak itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 700.000, menjadi 700 juta, menjadi 700 miliar, menjadi tak terbatas. Syaratnya satu, ikhlas. Nah, satu saya itu tidak ikhlas, menjadi satu saya itu ikhlas. Wah iya toh, satu saya tidak ikhlas, menjadi 1 juta ikhlas lah. Syaratnya ikhlas. Kalau kita ikhlas, maka apapun yang kita keluarkan itu insya Allah palanya akan ngalir. Maka orang ikhlas itu apa? Orang ikhlas itu ibaratnya kalau kita pagi-pagi saja pun langsung nulis purupuk metu wis ora kelingan mau sing metu apa ya waduh mandengnya gak makan bakso metu ora kepikiran waduh sampai itu metu orang usah pikir saya memutuskan biasanya selari itu yang namanya ikhlas. Jadi rasa dipikir ke sate ini, bakso ini, rendangnya rasa dipikir enggak. Jadi ketika kita infak, 100.000 bangun rumah sakit Muhammadiyah, sudah. Jangan kemudian diungkit-ungkit. Lah itu tanah itu kan yang bangunan itu yang sekarang dipakai oleh sekolah Muhammadiyah, yang wakafkan saya dulu. Mestinya saya dikasih posisi dong di Muhammadiyah. Akhirnya membuat dinasti di Muhammadiyah.
yang menjadi ketua kepala sekolah kudu saya atau anak saya. Harus 5 tahun ganti anak 5 tahun ganti saudarane, 5 tahun ganti sepupune gawe dinasti ning Muhammadiyah. Enten mboten? Enten mboten? Enten. Oh, saya betul beberapa PCN enten gawe dinasti ning Muhammadiyah. Mentang-mentang sing wakaf awake dhewe yo gawe dinasti sing dadi ketua PCN, dadi ketua ranting kudu awake dhewe nek ora ya keluargane. Kalau nggak dicerita apa-apa, mungkin dulu itu kan saya yang wakaf, akhirnya ikhlas, percuma, mesake, sudah kehilangan sekian banyak, tanahnya itu kalau diuangkan 2 miliar, muspro, nggak dapat apa-apa, mending kalian dengan infak 2.000, 10.000, tapi ikhlas, syukur-syukur 1 juta, 2 juta, 3 juta, ikhlas. Maka kita berjuang di Muhammadiyah itu yang terpenting itu apa? Ikhlas. Wes pokoknya ngadep mantep di Muhammadiyah. Ikut Muhammadiyah, ikut Nabi Muhammad. Loh, Muhammadiyah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak gerakan Muhammadiyah amal Muhammadiyah yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah? Orang pasti ada landasannya dari Quran Sunnah. Belakangan muncul gerakan-gerakan yang entah dari mana asalnya, nyalah-nyalahkan majelis tarjih, nyalah-nyalahkan Muhammadiyah. Wah, Muhammadiyah enggak nyunah lebaran pakai hisab. Walah, Muhammadiyah enggak nyunah kalau ada majelisan enggak pakai satir, kalau pakai celana enggak isbar, kalau celana enggak nutupin macam-macam, nyalah-nyalahin Muhammadiyah. Ada enggak? Ada. Maka kita harus antisipasi, perlu disosialisasikan juga HPT Muhammadiyah, fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah, juga putusan-putusan Muhammadiyah, termasuk ADART-nya Muhammadiyah dan lain-lain, kudu diwoco. Sekarang saya tanya, dari yang kumpul di sini, yang punya HPT ngacung, si Jidok? Hasil. Oke, sing randuwe. Ada orang mau berdiri di HP itu rujukannya kemana? HP itu harganya berapa? Sing paling apik, paling larang 20.000. Kalau 29.000 itu kalau makan nasi rendang dapat apa ya? Masuk ke warung Padang. Makan hari ini musuh buah toh, maka kita harus punya himpunan putusan tarjih biar tahu ini loh rujukan orang Muhammadiyah itu seperti ini bagai Muhammadiyah itu seperti itu perlu dikaji. Ngajinya di mana? Pertemuan ranting Muhammadiyah kajian mingguan. Yuk buka HPT bareng, sak pertemuan setengah halaman lumayan, woso sindiani ngerawake. Atau fatwa tarjih yang jumlahnya ada berapa jilid? Fatwa tarjih berapa jilid ya? Wow, ada 8 jilid. Kita kesurat dulu di fatwa tarjih. Maka sekolah Muhammadiyah wajib ada produk tarjih. Orang Muhammadiyah usahakan untuk langganan suara Muhammadiyah. Kalau nggak bisa langganan, minimal AUM-nya langganan, sekolahnya langganan, universitasnya langganan, rumah sakitnya langganan, masjidnya langganan, suara Muhammadiyah. Biar kita tahu gerakan Muhammadiyah itu udah sampai mana, persoalan internal kita itu apa, biar kita bisa, oh di sana itu kayak gini, berarti kita harus begini, di sana sudah punya ini, berarti kita harus begini, di sana begini, berarti kita harus begini. Tahu terkait ideologinya, gunakan fatwa-fatwa majelis tarjih, HPT Muhammadiyah, produk-produk tarjih Muhammadiyah itu bagus-bagus sekali hasilnya. Sekali untuk memutuskan satu persoalan saja, satu persoalan umpamanya bab kunut subuh ke Muhammadiyah ada atau tidak, hanya ingin memutuskan kunut subuh ke orang-orang itu mengeluarkan dana miliaran di Munas Musyawarah Nasional Majelis Tarjih, tempatnya di mana? Di Aceh misalnya, perwakilan berkenan dari wilayah di daerah tarjih ke Aceh
di sana nyewa tempat, nyewa hotel, penginapan, akeh biayanya. Setelah jadi orang-orang sing ngaji, orang sing duwe, aja piye. Kemudian kalau ngaji rujukannya ke Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ya piye? Padahal ulama itu di sini, di majelis tarjih itu, di produk-produk tarjih itu, maka jamaah Muhammadiyah rujukannya harus ke sana. Maka jangan sampai kemudian jamaah Muhammadiyah, Muhammadiyah Yunah, Muhammadiyah itu jelas-jelas Muhammadiyah. Dan ini sekarang banyak terjadi. Masuk Muhammadiyah, ini kadang-kadang akan salah ibadah, ini model. Kok kayak gitu Muhammadiyah ya? Kenapa bisa terjadi? Karena produk-produk tarjih kita tidak membumi, tidak sampai ke bawah, hanya sampai munas musyawarah tarjih. Padahal kalau untuk sekali munas miliaran. Fatwa hanya sampai di pusat, nggak sampai daerah, apalagi sampai cabang, apalagi sampai ranting. Maka tugas kita membumikan itu. Wah, masalahnya itu nggak ada ini. Kalau ngaji kan harus ada kiainya, nggak ada kiai. Kalau nggak ada kiai, ada beberapa cara. Ngaji bareng, wocok, yang penting wocok bareng-bareng. Nah, itu satu. Yang kedua, buat kader. Sekarang itu kita itu diakui atau enggak diakui krisis ulama. Iya, coba sebutkan Kiai Muhammadiyah semua ini, sing tingkat nasional. Tadi Hidayat, top. Sama mana? Sing ahli tafsir Muhammadiyah, enggak? Ahli tafsir di luar Hamka yang beliau sudah mau menyelesaikan tafsir utuh. Ada lagi enggak? Gak ono. Gak ada. Oke, pakar hadis yang sudah nyarah hadis atau apa, ada nggak? Gak ono. Bingung kita nyari. Loh, Muhammadiyah itu 30 juta loh. Anggota jamaah itu 30 juta. Mau cari satu pakar tafsir orang mau nggak dapat. Iya, memang susah. Itu krisis diakui atau enggak kita krisis ulama. Maka butuh kaderisasi. Jangankan yang ulama-ulama yang tingkatannya seperti itu, dai saja itu krisis. Sekarang kalau pengajian nih dijadwalkan Ahad Pon, Ustadz Wahyudi umpamane, bilalah sakit masuk angin saya izin. Wah besok saya nggak bisa ngaji, saya masuk angin. Panitia kan mumet ya nurut pengganti. Sopo ya sing iso nih pun sono koros isi susah ini pengganti. Soalnya apa? Kiainya hanya A, B, C, D. Ini udah dibooking di sana, udah dibooking di sana, udah dibooking di sana. Sehingga ketika satu izin, wes bingung nurut penggantinya. Kira banyak terjadi. Maka harus pengkaderan. Cara kadernya gimana? Bisa ranting ngirim anak didik santrinya masukkan ke pondok pesantren Muhammadiyah, dibiayai oleh ranting, nanti pulang ke ranting. Wah, waktunya panjang, ya memang waktunya panjang, tapi nggak masalah, karena ini untuk masa depan. Atau Masjid Muhammadiyah mengutus orang untuk nyantri di pondok Muhammadiyah, nanti kembali ke masjid ngopeni masjid. Ini yang jangka panjang. Ada yang jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Buat pelatihan dai. Pelatihan dai intensif 6 bulan. Wah, yang diajarkan materi-materi sing kira-kira itu bisa ceramah. Hadis arba'in dikuasai namanya. Hukum fikih yang kira-kira terkait dengan aplikatif terkait dengan persoalan umat Asy'ari. Jadi yang aplikatif 6 bulan. Nah, itu sudah bisa terjunkan. Wah, tapi tempatnya di mana ya? Banyak pondok-pondok Muhammadiyah. Nek orang-orang saya di Al-Muflim siap memvalisasi. Bayar gratis wes, tak gratis gitu. Iya. Karena kita itu memang krisis benar, krisis ulama. Nyari dai angel, apa menit ulama? Apa bedanya dai dengan ulama? Kalau ulama itu punya kemampuan luar biasa seperti Buya Hamka yang masya Allah ahli tafsir benar. Kalau ahli hadis ya ahli hadis benar. Kalau usul fikih ya usul fikih benar. Kalau pakar fikih ya pakar fikih benar. Jadi ketika bicara itu
Ustaz, mamanya kalau kita Ustaz Adi Hidayat, kalau udah ngomong tuh dari ayatnya nomor itu nama pojok nanti apa? Iya, luar biasa kan gitu. Nah ulama emang apa? Minimal kalau kita tidak bisa kaderisasi ulama, yang lebih bawah lagi dai, supaya pengajian ranting urip. Masjid-masjid Muhammadiyah urip, jangan masjidnya megah tapi nggak ada isinya, nggak ada kajiannya. Sayang, Masjid Muhammadiyah harus ada kajian. Syukur-syukur setiap habis subuh ada kajian. Yang punya Masjid Muhammadiyah silakan, setelah dibanding kemana? Jogokarya. Bagus manajemennya. Di Paraan kebetulan saya setiap tahapon saya ngisi di Almanar Paraan. Dia juga lumayan. Kajian, hampir setiap hari itu ada kajian yang isi Ustadz ini, macam-macam. Angga Terjo sama itu. Saya pernah ngisi juga di sini di Al-Huda, kajian gitu. Jadi harus bergerak masjid, jangan masjid sepi. Apalagi masjid Muhammadiyah kok dikunci. Waduh, masjid dikunci ya apa? Tapi nggak ada ya, nggak ada. Muhammadiyah itu open, buka 24 jam. Ngono maling ora. Ya ono maling ya silakan mlebu salat sik, salat duha, tapi ono kota infak. Bukan infak kan kosong. Karena Muhammadiyah nek nyumbang langsung ya. Ora ono nang sing kota infak. Nah, open belum syukur-syukur ada penginapannya, syukur-syukur ada permainan anak. Kalau ke masjid anaknya dibawa, kalau ikut ngaji Muhammadiyah anaknya dibawa. Wah itu ganggu. Enggak, saya itu kalau ngaji ada anak lain yang malah senang. Soalnya apa? Anak ini yang akan menjadi kader kita masa depan. Kalau ngaji sing hadir orang tua semua, ya bagus. Karena orang udah tua itu memang waktunya ngaji. Kapan mana ngaji? Ini semua ngaji. Apa jadi banding alat kubur orang ngaji? Ya orang. Tapi kalau anak muda yang ngaji, anak-anak kecil lari-lari, akan menjadi kenangan indah. Biar, nah, anak kecil itu. Dulu seketika saya kecil, wah aku dibawa bapak saya ngaji, wah saya lari-lari pilihan panggung, jadi kenangan. Daripada kata-katanya dulu saya ketika saya bawa bapak saya ngaji, saya lari-lari ke sawah nyolong gandul. Saya lari-lari ke sawah nyuri pelem, tonggo, nah kan masalah. Kenangan indah, boleh. Nabi Muhammad SAW dulu pernah sholat. Pas sholat sujud, boleh umum. Jamaah bingung, ini Rasul kok sujud yang suwi temen ya? Apa sakit atau apa ya? Iya sujudnya suwi. Baru setelah sujud, selesai sholat, jamaah nanya, ya Rasulullah, tadi kamu melihat engkau ini sujud kok lama sekali. Ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau sakit? Atau ada wahyu? Atau ada apa? Apa kata Rasul? Tadi pas saya sholat, saya sujud, cucu saya, cucu Rasul Husain bin Ali, Husain si cilik, umur 5 tahun, 4 tahun, pilih anak punggung, dolanan, main kudaan di punggung Rasulullah. Maka kata Rasul, saya nggak ingin cucu saya ini kecewa karena saya buru-buru duduk. Saya biarkan sampai puas main di punggung saya. Setelah puas baru saya duduk. Padahal sholat. Nggak apa-apa, bocah payung, nggak apa-apa. Itu akan menjadi kenangan indah daripada kita sholat, kita ngaji, anak pelayanan dalam malah nyolong tangga nih. Dulu Sultan Fatih Sultan yang bisa membuka kota Konstantinopel, umurnya 22 tahun, bisa membuka kota Romawi yang pada masa Khulafaur Rasyidin mau dibuka nggak bisa runtuh, kuatnya minta ampun. Pada masa Bani Umayyah juga kuatnya minta ampun, paling cuma pretelan. Wilayah itu makin sempit karena wilayah dikuasai umat Islam. Tapi kok sampai ke kerajaan Romawi runtuh, susah minta ampun, saking kuatnya. Zaman Abbasiyah sama gak runtuh, baru runtuh di tangan Sultan Fatih yang umurnya 22 tahun. Apa kata Sultan Fatih? Saya ini sedih ketika melihat masjid sepi dari anak-anak. Loh kenapa begitu Sultan? Karena anak-anak inilah yang akan menjadi generasi kita masa depan.
Kalau masjid sudah sepi dari anak-anak, itu tanda-tanda alamat kelak masjid akan sepi. Makanya bahwa saya kadang sedih lihat, oh ini bapak ini aktif di pimpinan daerah Muhammadiyah, ini bapak ini aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah, bapak ini aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah, anaknya gak ada aktif di Muhammadiyah. Yes, kok iso? Padahal kalau kita lihat baik Kiai Ahmad Dahlan, AR Fakhrudin dan lain-lain, mereka itu selalu punya kader intilan. Apa itu kader intilan? Kader yang dia itu selalu bawa ke sana kemari, ke pengajian ke sana bawa, ngaji di sana bawa, intilan ikut aja. Ini kader intilan itu dia nggak ngerasa itu kalau di kader, tapi dia jadi tahu, oh Muhammadiyah itu begini ya, oh di sana itu begini, oh di sini, oh nek berjuang itu jadi tahu. Akhirnya ketika beliau wafat, militansi Muhammadiyah tumbuh. Nah, kader intilan ini paling efektif dia orang tua diturunkan ke anaknya, diajak ngaji bareng, diajak ke masjid bareng, ke taklim bareng, kan gitu. Jangan sampai orang tua yang aktif di Muhammadiyah, anaknya orang aktif Muhammadiyah. Kok akeh betul? Kata betul? Ente, bukan kata mungkin ini ente. Tapi saya dapat kok banyak. Nah ini singkong jodoh. Ini jangan sampai terjadi. Kepada siapa lagi kita akan mewariskan Muhammadiyah kalau tidak ke anak-anak kita? Mereka ini generasi kita. Wong berjuang di Muhammadiyah itu berjuang ke Islam. Wah nanti kalau saya di Muhammadiyah, uripe piye, mangane piye? Yang namanya cicak di dinding, cicak di dinding kan? Diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, itu rezekinya cicak di dinding. Merayap manganannya kok nyamuk, kok iso? Itu cicak yang nggak punya akal, belum menungso, malah diam nih, sembunyi di Quran Sunnah nih. Apa takut? Aku nanti kalau saya itu aktif di Muhammadiyah, juru mangane piye? Waduh. Rezeki manusia itu sudah dicatur sama pangeran. Seorang itu kalau umurnya katakanlah 50 tahun, rezekinya umpamanya selama 50 tahun itu dijatah 20 miliar. Itu tidak akan meninggal dunia kalau jatah rezekinya belum dibagikan semua. Masih kurang 100 perak, tetap masih hidup. Kurang 100 perak dilalai ada di jalan, uang 100 perak, wah duit 100 perak cukup, tiba-tiba ada truk mati, ketabrak truk. Pas jatuh kurang 100 perak, ada uang 100 perak di dalam, cukup. Jadi seperti itu, jatah rezeki kita itu gak akan lari. Mau dicari kemana? Ya segitu. Cuman cara mencarinya itu mau pakai jalan yang halal atau haram, itu saja. Saya dijatah 1 hari dapat uang 100.000. Sekarang pilihan 100.000 itu akan saya cari dengan cara berdagang yang halal atau dengan cara mencuri. Tapi dapatnya tetap 100, nggak akan lebih. Dengan cara mencuri, yo 100. Dengan cara berdagang, yo 100. Maka umat Islam itu santai karena percaya sama Allah. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita itu sumeng di karo pangirane, pasrah bungku antara Gusti Allah, yang penting kita usaha, insya Allah Allah yang menjamin urusan kita. Allah yang akan menanggung kehidupan kita. Tapi kalau kita, waduh piye urip, waduh urip itu pikir biar tak menjawab sendiri. Kalau kehidupan dipikir dewa nanti rezeki gimana, angel, abot. Serahkan sama yang punya hidup, Allah yang akan menanggung kehidupan kita. Maka jangan khawatir aktif di Muhammadiyah, takut gak bisa makan, gak bisa hidup. Insya Allah tetap rezeki Allah. Karena kita berjuang di Muhammadiyah, itu berjuang untuk Islam, untuk tegaknya Islam. Muhammadiyah itu gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita itu meninggal sewaktu kita sedang aktif di Muhammadiyah, insya Allah husnul khotimah, syahid insya Allah. Karena kita demi Islam. Yang penting ikhlas. Syaratnya ikhlas. Berjuang di Muhammadiyah, maka kita semangat menghidupkan Muhammadiyah dimanapun. Kalau Muhammadiyah itu gini,
Jangan kemudian saya nggak diundang kok, nggak mau datang ngaji nggak diundang. Nunggu diundang. Karakter Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah itu bukan nunggu diundang. Dia di bawah Muhammadiyah aktif. Pengurus bukan pengurus urusan. Saya di Muhammadiyah bukan siapa-siapa, jamaah biasa, nggak punya jabatan. Tapi ada Muhammadiyah di sini, alhamdulillah bisa datang ke sini. PSI lagi, apa namanya, rumah sakit Muhammadiyah, LSI, Pegandor, ya kan, bisa ke Gombong, bisa ke Kudus, ya kemana-mana. Pokoknya sini itu kalau Muhammadiyah tekani kan gitu. Pengurus, kurang penting pengurus. Yang penting saya orang Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, saya berjuang untuk Muhammadiyah. Ketika saya dijadikan pengurus, ya ini sebuah amanat yang harus saya jalankan, akan saya gunakan semaksimal mungkin. Saya bukan pengurus anggota, ya saya anggota Muhammadiyah, saya jamaah Muhammadiyah, saya akan selalu berjuang untuk Muhammadiyah. Kan seperti itu. Maka Muhammadiyah akan guyup, semangat bareng-bareng. Makanya kalau teman tadi itu kajian ranting itu penting, datang semua. Karena kita itu nggak punya pertemuan rutin. Sing kaya organisasi lain. Muhammadiyah itu jarang ono tiap Senin dibaan bareng ora. Ngono tahlilan bareng iki. Ngitori. Akhirnya kan kita itu ya kumpulnya itu ya itu ngaji mingguan. Nek ngaji mingguan orang terus kapan jamaah Muhammadiyah akan ketemu? Pas sholat jamaah, yo nek teko. Sholat jamaah kadang ini kerja di sana, ini kerja di sana, sholatnya di sana, sholatnya di sana, kan gitu. Tapi ngumpul baru seminggu pisan. Alhamdulillah sekarang rata-rata jamaah Muhammadiyah itu semua bangkit kajian Ahad pagi, minimal se-PJM. Harus ada PJM kajian Ahad pagi. Pembicara siapa? Silakan dilis. Oh ini dilis. Kajian Ahad pagi harus ada. Sekarang sudah umum di mana-mana Muhammadiyah itu tingkat PJM mengadakan kajian Ahad pagi. Itu apa? Membangkitkan giroh ngaji Muhammadiyah. Kalau saya di Temanggung biasanya saya ngaji kitab. Saya punya jadwal di Masjid Al-Furqon, di masjid mana di Paraan, di Candiroto, biasanya di sini saya pakai Riyadhus Shalihin, di sini saya pakai kitab Al-Babul Hadis, di sini saya pakai kitab Ihyaul Walad, di sini pakai kitab apa, jadi pakai ngaji kitab. Jamaahnya punya kitab, nanti ngapsai, ngerjemahin satu-satu dibaca, terjemahin satu-satu, ya kan? Kemudian setelah itu kita terangkan, biar budaya kita ngaji kita boleh ya dianjurkan loh kayak jemaah ngaji ke para masyayikh dulu, ngaji kepada Syekh Dalam ya ngaji kita, ke Syekh Khalil Bangkalan ya ngaji kita, ke Imam Nawawi Al-Bantani ngaji kita, ke Abu Bakar Sato ngaji kita. Nah kalau kita mengikuti Muhammadiyah ya ngaji kita, mengikuti jalan belajar yang ditemu oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jangan kemudian kita kan organisasi modernis, orang usah ngaji kitab. Oh enggak, penting karena ulama besar di dunia semuanya itu yang tingkatan internasional, Syekh Qardawi, Syekh Atiyah Sokor, Imam Al-Azhar, banyak sekali. Rata-rata bahkan semuanya mereka mesti kitabnya matang. Termasuk kiai-kiai kita, Kiai Fakhruddin, apalagi pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan ngaji kitabnya mateng. Maka kalau orang Muhammadiyah kok anti ngaji kitab, aneh. Karena ukhuwah kita, teladan kita adalah Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ngaji kitab, maka ketika kita ngaji kitab itu biasa. Budayakan ngaji apa saja. Yang penting kumpul seminggu pisan, ranting di tempat siapa, nanti cabangnya Ahad pagi, kajian bersama, top. Insya Allah dari situ nanti akan berkembang. Militansi akan berkembang. Ketika butuh AUN baru, pengembangan, nanti Jawa secara sukarela akan mengeluarkan uangnya. Insya Allah. Baik. Karena waktu sudah siang,
Saya cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan sesuai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la. حمد شاكرين حمد العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا انا نسالك علما نافعا وامرا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اننا امنا بما انزلت واتقنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار ولا تعيب الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.